Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para peserta e-course ilmu waris dasar? Ya. Jadi sehat ya semuanya. Alhamdulillah, jadi tidak terasa kita sekarang masuk ke sesi yang keempat ya. Jadi pada sesi yang keempat ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan ilmu waris. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yang sebelumnya, yaitu tentang rincian asobah. Jadi kita sudah menuntaskan membahas tentang ashabul furud, maka pada sesi kali ini kita akan coba merinci tentang asobah ya. Jadi apa itu asobah? Asobah itu adalah bentuk jamak dari asib. Jadi secara bahasa itu artinya kekerabatan seorang laki-laki dengan ayahnya. Nah, dalam istilah ilmu faraid, para ulama mendefinisikan asobah itu sebagai ahli waris yang mendapatkan seluruh harta jika sendirian saja dan mendapatkan sisa harta waris setelah ashabul furud diberikan bagian. Jadi seperti yang sudah kami jelaskan, ashabul furud itu jatah warisnya atau porsi warisnya sudah ditentukan oleh dalil, oleh nas. Adapun asobah ini tidak ditentukan porsi warisnya, tapi nanti kalau dia sendiri semua sisa untuk dia. Jadi kalau dia bersama dengan ashabul furud, maka ashabul furud diberikan dulu bagiannya, nanti sisanya itu diberikan kepada asobah. Nah, asobah itu ada dua jenis ya. Ada yang disebut dengan asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Jadi asobah nasabiyah itu asobah karena hubungan nasab. Adapun asobah sababiyah itu disebut juga dengan al-qurab al-hukmiyah. Itu adalah orang yang menjadi ahli waris dan mendapatkan sisa harta karena sebab pembebasan budak. Jadi dahulunya muwaris itu atau mayitnya itu adalah seorang budak, lalu dibebaskan oleh seseorang. Maka ketika si budak tadi itu wafat, mantan budak tadi wafat, meninggal, maka harta warisan itu jatuh kepada yang membebaskannya. Nah, realitas seperti ini sekarang ini sudah tidak kita jumpai lagi. Mungkin ada di beberapa tempat bisa jadi ya, tetapi secara umum tidak lagi kita dengar ya, ada seperti ini. Nah, tapi kalau ada, maka hukum ini tidak berlaku. Nah, oleh karena itu kita sekarang fokus membahas tentang asobah karena nasab. Nah, asobah nasabiyah ini ada 3 jenis. Yang pertama, asobah bin nafsi. Jadi asobah bin nafsi ini adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki. Nah, yang sudah kita tandai yang. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang asobah, itu di bagian waris yang dimaksud itu adalah asobah bin nafsi. Jadi semua ahli waris laki-laki yang ada di bagian ini kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki. Ini disebut dengan asobah bin nafsi. Artinya jika disebut asobah saja tanpa embel-embel, maka yang dimaksud itu adalah asobah bin nafsi. Untuk memudahkan kita buat kodenya itu A. Nah, kaidah dalam pembagian warisan itu bahwa tidak ada yang mendapatkan lebih dari satu asobah dalam satu pembagian warisan. Jika lebih dari satu, maka dipilih dengan prioritas sebagai berikut. Jadi prioritasnya itu adalah yang pertama dari furu dulu. Itu yang paling pertama. Prioritasnya itu dari furu yang paling dekat dengan mayit. Nah, furu yang paling dekat dengan mayit itu adalah
anak laki-laki dulu yang pertama. Berikutnya baru turun ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Setelah itu baru naik ke atas ke usul, yaitu ke bapak, lalu kemudian ke kakek. Baru pindah ke kanan, ke saudara, yaitu saudara sekandung laki-laki, baru saudara sebapak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, baru pindah ke anak laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki. Ini maksudnya yang laki-laki ya. Ini kurang tepat, harusnya posisinya di bawah saudara sekandung yang laki-laki. Tapi dipahami saja ya. Berikutnya baru naik ke atas ke paman, yaitu saudara sekandung, paman sekandung, baru pindah ke paman sebapak, baru pindah ke anak laki-laki dari paman sekandung, itu urutan ke-11, baru kemudian anak laki-laki dari paman sebapak yang laki-laki, baru terakhir ke yang membebaskan budak. Jadi maksudnya kalau anak laki-laki ada, maka yang lain ini tidak mendapatkan asobah. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki yang pertama mendapatkan asobah. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki, maka yang mendapatkan asobah itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mendapatkan asobah, yang lainnya ini tidak dapat asobah. Jadi asobah itu mengikuti urutan ini. Mana yang lebih dahulu ada, maka angka setelahnya itu tidak mendapatkan asobah. Nah, urutan ini itu juga mengikuti urutan perwalian ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang mau menikah, walinya itu mengikuti urutan ini, kecuali yang furuknya ya. Jadi kalau ada yang mau menikah, urutan walinya itu dari bapak, kakek, kemudian pindah ke saudara sekandung laki-laki, baru saudara sebapak laki-laki, baru kemudian pindah ke keponakan ya, dari saudara sekandung dan seterusnya, baru naik ke paman dan seterusnya. Itu juga mengikuti urutan seperti ini. Nah, ini kita kasih beri contoh ya, contoh biar lebih mudah dipahami. Misalnya ada sebuah kasus pewarisan, seorang wanita wafat lalu meninggalkan ahli waris, suami, kemudian satu orang anak laki-laki, lalu kemudian ada bapaknya, seorang saudara sekandung laki-laki, dan seorang paman sekandung. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, coba kita uraikan siapa saja yang mendapatkan warisan. Kalau untuk membahasnya, pertama kita buat dulu tabel seperti ini. Jadi kita buat tabel ahli warisnya siapa saja, lalu bagiannya dan keterangannya. Nah, kita sudah pertama kita buat inventarisir dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Itu suami, anak laki-laki, bapak, saudara sekandung laki-laki, dan paman sekandung. Nah, suami bagiannya berapa? Bagiannya ya 1/4. Kenapa? Karena ada furuk ya. Kemudian anak laki-laki tadi kan sudah kita bahas, bagiannya itu adalah asobah. Kemudian bapak bagiannya 1/6. Kenapa? Ya, pembahasan yang sebelumnya karena ada furuk laki-laki. Kalau ada furuk laki-laki, bapak 1/6. Kemudian saudara sekandung laki-laki dan paman itu mendapatkan asobah. Nah, seperti ini pembagiannya. Nah, kita lihat di tabel ini. Di tabel ini ada 3 yang mendapatkan asobah. Anak laki-laki, saudara sekandung laki-laki, dan paman sekandung. Nah, sementara kita sudah bahas tadi aturannya dalam sebuah perhitungan warisan, perhitungan pembagian warisan, hanya boleh ada 1 asobah. Jadi tidak boleh lebih dari 1 asobah. Oleh karena itu kita harus pilih yang mendapatkan asobah. Nah, siapa yang urutannya paling atas? Urutan paling atas itu adalah anak laki-laki. Oleh karena itu urutan setelahnya, baik saudara sekandung laki-laki maupun paman, itu tidak mendapatkan asobah. Bisa dipahami ya, gampang ya, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya
jenis asobah berikutnya itu ada disebut dengan asobah bil ghair. Asobah karena mengajak yang lainnya. Kurang lebih kayak gitulah pemahaman. Nah, apa yang disebut dengan asobah bil ghair? Asobah bil ghair itu adalah semua ahli waris perempuan yang mendapatkan jatah waris atau porsi waris setengah dan 2/3. Siapa yang mendapatkan porsi setengah dan 2/3 itu siapa? Anak perempuan, lalu kemudian cucu perempuan, lalu saudara sekandung. Maaf, ini perempuan harusnya ya, bukan laki-laki. Saudara sekandung perempuan, lalu kemudian saudara sebapak yang perempuan. Ini salah nih, keliru. Harusnya saudara sebapak, saudara sekandung perempuan di sini. Nah, itu ketika bersama pasangannya yang sejajar, maka jatah warisannya berubah dari ashabul furud menjadi asobah bil ghair. Menjadi asobah bil ghair. Jadi kita tadi sudah bahas bahwa anak perempuan itu setengah dan 2/3 kalau tidak ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki maka jatah setengah atau porsi waris setengah dan 2/3 itu menjadi batal. Batal menjadi berubah menjadi asobah. Ya. Kemudian demikian juga cucu perempuan dan cucu laki-laki. Ya. Porsi warisnya itu ketika ada cucu laki-laki yang tadi 1/2, 2/3, lalu kemudian 1/6, kalau ada cucu laki-laki itu batal semua, berubah menjadi asobah bil ghair. Nah, demikian juga saudara sekandung dan saudara sebapak. Ini semuanya berubah menjadi asobah bil ghair kalau ada pasangan sejajarnya. Saudara sekandung laki-laki, maaf ini harusnya perempuan ya, saudara sekandung perempuan, kemudian saudara sebapak laki-laki, kemudian ini yang perempuan. Nah, kalau ada semuanya lengkap berpasangan, maka porsi waris mereka menjadi asobah bil ghair. Asobahnya barengan dengan saudaranya. Nah, rasio pembagiannya itu adalah 2/1. Jadi yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Nah, sama dengan pembagian asobah binafsi tadi, ketika ada pembagian warisan, perhitungan warisan, maka hanya boleh ada satu asobah. Oleh karena itu diurut berdasarkan prioritas. Urutannya seperti ini. Ya, jadi asobah bil ghairi dari anak dulu, kemudian asobah bil ghairi dari cucu, lalu kemudian saudara sekandung dan saudara sebapak. Artinya kalau yang nomor 1 ini ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka 2, 3, dan 4 tidak mendapatkan asobah. Ya, seperti itu. Nah, kita kasih contoh ya. Contoh. Misalnya, ini untuk memudahkan pemahaman. Misalnya, seorang pria itu wafat meninggalkan ahli waris, katakanlah ada istri, seorang anak laki-laki, kemudian seorang anak perempuan, lalu ada seorang saudara sekandung laki-laki, seorang saudara sekandung perempuan. Nah, pertanyaannya siapa saja yang mendapatkan warisan? Coba kita urai ya. Pertama kita buat dulu tabel, sama seperti sebelumnya. Kita rinci dulu siapa saja ahli waris, lalu kita rinci berapa bagian warisannya atau porsi warisnya. Nah, istri itu mendapatkan bagian 1/8. Kenapa kira-kira? Iya, betul. Karena ada hurufnya. Kalau tidak ada huruf berarti yang porsi yang besar, yaitu 1/4. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, ketika dua-duanya ada, maka berubah menjadi asobah bil ghair. Termasuk saudara sekandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan itu juga mendapatkan asobah bil ghair. Nah, di sini ada 2 asobah bil ghair. Maka kita pilih berdasarkan prioritas ya. Nah, prioritasnya itu adalah anak, baru cucu, baru saudara sekandung laki-laki, baru saudara sekandung, baru saudara sebapak. Nah, anak itu adalah prioritas yang pertama. Oleh karena itu, saudara sekandung tidak mendapatkan asobah. Jadi tidak mendapatkan warisan karena apa? Karena asobah bil ghairi adalah untuk anak laki-laki dan perempuan.
Yang ketiga ada yang disebut dengan asobah ma'al ghairi. Jadi asobah ma'al ghairi ini adalah posisinya terjadi kalau seperti ini, ya. Yaitu apa? Saudara sekandung perempuan atau saudara sebapak perempuan, saudara sekandung perempuan atau saudara sebapak perempuan itu ketika bertemu dengan hanya huruf perempuan. Jadi ketika bertemu dengan hanya huruf perempuan, jadi anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian tidak ada saudara sekandung laki-laki dan juga tidak ada saudara sebapak yang laki-laki. Itu dia posisinya ya. Jadi ketika saudara ada anak perempuan dan saudara sekandung perempuan ini bertemu, maka posisi mereka disebut sebagai asobah ma'al ghairi, atau saudara sebapak perempuan, saudara sekandung perempuan ini bertemu dengan salah satu ini ya, anak perempuan atau cucu perempuan, maka posisi mereka adalah asobah ma'al ghairi. Nanti juga ditambah tidak ada bapak ya, karena kalau ada bapak ini nanti yang lain ini terhalangi, jadi ditambah tidak ada bapak, dan juga kalau kakek ini nanti terjadi istilah ya. Jadi intinya tidak ada bapak ya. Nah, saudara sekandung perempuan ini ketika ketemu dengan anak perempuan dan juga cucu perempuan, maka posisinya adalah asobah ma'al ghairi. Atau bisa juga ketika saudara sebapak perempuan ini ketemu dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Ini disebut dengan asobah ma'al ghairi. Nah, penjelasannya yang mendapatkan asobah itu hanya saudara sekandung perempuan saja atau saudara sebapak yang perempuan saja. Ya, itu ya. Nah, adapun anak perempuan dan cucu perempuan ini hanya sebagai penyebab saja, sehingga saudara sekandung perempuan atau saudara sebapak perempuan ini mendapatkan asobah. Jadi anak perempuan dan cucu perempuan itu tetap kembali kepada porsi waris aslinya. Nah, kita beri kode HM. Ya. Nah, kalau misalnya ketemu dua-dua ini, ya, dua ada asobah ma'al ghairi saudara sekandung perempuan dan saudara sebapak perempuan, maka kita buat urutan prioritas saudara sekandung perempuan yang pertama, saudara sebapak perempuan yang kedua, itu prioritasnya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita buat contoh. Contohnya itu misalnya seorang pria wafat, lalu meninggalkan ahli waris seorang istri, kemudian seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, lalu ada seorang saudara sekandung perempuan dan seorang saudara sebapak perempuan. Nah, coba kita uraikan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Nah, seperti biasa kita buat dulu tabelnya, kemudian kita rinci siapa yang menjadi ahli waris, yaitu istri, anak perempuan, lalu kemudian cucu perempuan, lalu saudara sekandung perempuan, dan saudara sebapak perempuan. Nah, kalau posisi seperti ini kira-kira istri bagiannya berapa? Oke, betul. Ya, 1/8. Kenapa? Ya, betul. Karena ada huruf. Ya. Kalau tidak ada huruf berarti porsi yang besar. Ya, 1/4. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah. Karena apa? Karena jumlahnya hanya 1 orang. Lalu cucu perempuan mendapatkan berapa? Cucu perempuan kan porsinya ada 3. Ya. Bisa setengah, bisa 2/3, dan 1/6. Nah, kira-kira di antara 3 ini mana porsi waris untuk cucu perempuan dari anak laki-laki? Iya, betul. Jadi 1/6. Kenapa? Karena anak perempuan hanya 1 orang. Nah, saudara sekandung perempuan dan saudara sebapak perempuan, nah ini yang disebut tadi posisinya adalah asobah ma'al ghairi. Jadi yang mendapatkan asobah hanyalah saudara sekandung perempuan dan saudara sebapak perempuan. Nah, adapun anak perempuan dan cucu perempuan
itu hanya menjadi penyebab asobah, sementara dia sendiri itu tetap kembali kepada porsi waris aslinya. Jadi anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam. Porsi warisnya tetap seperti biasa. Yang mendapatkan asobah itu adalah saudara sekandung perempuan dan saudara sebapak perempuan. Nah, kita lihat di tabel ini ada dua yang mendapatkan asobah. Nah, seperti biasa dalam kaidah hanya boleh ada satu asobah. Nah, bagaimana? Berarti harus ada yang diambil dan ada yang dibuang. Ya. Nah, siapa yang diambil? Berdasarkan prioritas. Yaitu apa? Saudara sekandung perempuan. Sehingga saudara sebapak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena asobah ma'al ghairi adalah untuk saudara sebapak perempuan. Oke, gampang ya. Insya Allah mudah ya. Jadi di sesi ini pembahasan kita itu semakin lama semakin mudah. Ya, yang membutuhkan agak sedikit berkerut itu hanya di pembahasan tentang rincian ashabul furud. Nah, asobah ini ya, agak sedikit ini. Jadi, nanti setelah ini insya Allah semakin lama semakin mudah. Baik, silahkan kita kerjakan latihan. Nah, apa latihannya? Itu adalah membuat bagan waris yang lengkap, yaitu dengan asobah. Seperti contoh ini. Kita buat yang lengkap. Yang pertama kita buat dulu bagan warisnya secara lengkap, lalu kemudian diberikan porsi warisnya, suami berapa, istri berapa, lalu kemudian setelah itu baru kita buat tanda mana yang asobah bil ghairi, ya, asobah bil ghairi ada 4 tadi ya, jadi anak, cucu, saudara sekandung dan saudara sebapak. Lalu kemudian kita buat tanda mana asobah ma'al ghairi. Gampang ya. Untuk memisahkannya silahkan digunakan pulpen yang berwarna supaya bisa membedakan mana yang asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi, dan asobah yang biasa, asobah bin nafsi. Nah, ini latihannya. Silahkan dikerjakan, lalu kemudian setelah jadi itu silahkan nanti difoto dan di upload atau dikumpulkan sesuai dengan petunjuk dari panitia. Ya baik, demikian saja untuk materi kita pada sesi kali ini. Kami ucapkan selamat mengerjakan latihan. Kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu ini. Kita niatkan semata-mata dalam rangka untuk kita mudah dalam memahami syariat agama Allah ini, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga bisa membantu saudara kita yang lain, ya, sesama muslim. Baik, demikian saja. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.